Tips dan trik menyusun jurnal modul 2. Assalamualaikum sahabat edukasi. Ketemu lagi bersama saya dalam acara GGC, bagi-bagi informasi. Nah, kali ini kita sudah sampai pada pembahasan modul yang kedua, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, teman-teman pasti penasaran sih bagaimana cara menyusun jurnal pembelajaranku untuk modul yang kedua ini, yaitu temanya tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, ini sudah tervalidasi untuk piloting yang pertama. Nah, di sini masih memakai Canva karena kemarin belum ada edaran untuk yang seperti sekarang seperti itu. Jadi tapi ini bisa teman-teman, referensinya itu bisa teman-teman dipindah atau di copy di ATM di Word ya. Nah, apa saja sih yang harus ada dalam jurnal pembelajaran yang kedua ini? Nah, kita mau buka langsung di filenya ya. Nah, untuk jurnal yang kedua pembelajaran sosial emosional ini, saya pilih yang topik yang pertama, yaitu membahas tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional. Nah, seperti ini. Kemudian kita kan juga di aksi nyata itu kan diminta untuk kayak, karena kini saya memahami dan percaya, kayak gini nih. Harus ada seperti ini. Nah, deskripsikan paragraf dengan karena kini saya memahami dan percaya akan pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk murid-murid dan diri saya, maka kedepannya sebagai guru saya akan bla bla bla. Bisa diisi sendiri. Nah, seperti ini. Jadi kita bahas itunya, kemudian kita kupas apa itu pembelajaran sosial emosional, kemudian tujuannya apa, kayak gitu, tujuan. Kemudian manfaatnya apa? Karena kita kan di sini yang topik yang pertama itu membahas tentang pentingnya, kayak gitu. Pentingnya pembelajaran sosial emosional itu seperti apa sih? Kemudian kompetensinya apa saja. Nah, kayak gini pentingnya PSE. Nah, buat pengembangan diri maupun profesionalitas itu seperti apa? Manfaatnya bisa dikupas seperti ini. Nah, kemudian bisa nanti kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kayak gitu. Nah, implementasi PSE dalam pembelajaran seperti apa? Peran guru dalam pembelajaran. Kemudian kesimpulan boleh ditambahkan. Kemudian umpan balik, refleksi. Nah, penting. Refleksinya seperti ini. Kemudian dokumentasi sudah seperti itu. Jadi pokoknya yang paling penting dalam setiap membuat jurnal itu harus ada refleksinya. Refleksi, kemudian ada pembahasannya, kemudian apa yang diminta di aksi nyata itu harus dipaparkan. Kemudian apalagi ya, umpan balik, terus dokumentasi, kayak gitu. Sudah selesai. Dan gak harus teman-teman karena contohnya seperti ini
kita juga kontennya seperti ini juga, tidak harus ya teman-teman. Kita tuh punya ciri khas masing-masing dalam mengerjakan jurnalnya kayak gitu. Yang penting itu masih dalam masih dalam satu pembahasan kayak gitu, masih ada kaitannya dengan perintah yang ada di jurnalnya. Jadi nggak harus sama dengan contoh-contoh yang ada di mana-mana kayak gitu. Jadi teman-teman harus percaya diri, percaya sama pembahasan yang ingin teman-teman angkat kayak gitu. Yang penting misalkan kalau pembahasannya topik pertama tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional, ya kita kupas tuntas tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional itu seperti apa kayak gitu. Tidak harus sama dengan teman-teman yang sudah lolos validasinya. Yang penting apa esensi dari topik itu tersampaikan dalam jurnalnya teman-teman kayak gitu. Sudah, itu saja yang dapat kita bagi kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye bye.